pelatihan, kita lanjutkan kembali materi kita. Baik Sobat pelatihan yang kami banggakan, yang materi pokok yang ketiga adalah keterkaitan komunikasi dengan public speaking. Tentu yang namanya public speaking dengan komunikasi adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya, ya. Karena komunikasi dapat berlangsung jika ada pertukaran gagasan, ide, informasi, maupun perasaan yang menghasilkan perubahan, sehingga nanti akan ada aksi dan reaksi antara pemberi informasi dan juga yang menerima informasi. Jadi komunikasi yang efektif ini jika kita ukur, maka ukuran kita atau indikator kita adalah bagaimana tujuan daripada si pengirim pesan itu dapat tercapai oleh si penerima pesan. Ya, itu adalah salah satu bagaimana komunikasi bisa dikatakan secara efektif. Baik Sobat PTA yang kami banggakan, yang berikutnya adalah pada saat kita menjadi public speaker, tentu kita juga harus bisa memperhatikan kondisi acaranya seperti apa, kemudian tempatnya di mana. Nah, ini juga harus menjadi pegangan atau pedoman bagi seorang pembicara. Ya, analisis acara. Kita tahu banyak sekali jenis acara. Nah, seorang pembicara yang baik sebelum dia menyampaikan melakukan komunikasi di depan umum, tentu dia akan menganalisis terlebih dahulu. Melakukan survei terlebih dahulu. Bagaimana acara ini kemudian ditujukan untuk siapa dan juga lokasinya di mana. Yang pertama adalah analisis acara. Ya. Orang yang biasanya orang yang biasanya memang seorang pembicara atau public speaker itu biasanya orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang ekstrovert. Ya. Orang yang ekstrovert atau terbuka, dia senang untuk berkomunikasi, bersosialisasi. Kemudian yang kedua, orangnya biasanya bersifat generalis ya, memiliki sifat generalis. Yaitu orang yang memiliki wawasan yang luas. Karena dia tahu bahwa seorang public speaker itu harus memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang ketiga adalah seorang public speaker adalah orang yang fleksibel. Kemudian orang yang friendly. Jadi dia gampang sekali untuk menyesuaikan diri ya. Dia akan ramah, mudah bergaul. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri daripada seorang public speaker. Nah, seorang public speaker yang handal atau yang profesional biasanya dia juga akan melakukan persiapan sebelum yang bersangkutan memandu sebuah acara. Dia itu akan melakukan persiapan. Dan secara umum persiapan yang akan dilakukan oleh seorang public speaker adalah dia biasanya akan mengupayakan ya bagaimana kondisinya supaya rileks. Apakah misalnya kalau kita temui misalnya seorang MC yang akan melakukan memandu acara resmi kenegaraan, dia untuk rileks misalnya mengatur napasnya. Ya, mengatur napas. Kemudian dia mungkin minum air putih ya supaya ada kondisi yang memang rileks. Kemudian yang kedua, tentu seorang public speaker juga akan melihat bagaimana lokasi yang akan dia jadikan tempat acara atau know the room ya. Kenalilah ruangan tempat Anda yang akan Anda berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu know the audience. Ya, seorang public speaker tentu harus mengetahui terlebih dahulu siapa audien atau siapa nanti pemirsa ya atau pendengar yang akan menjadi pasarnya, yang akan menjadi targetnya. Kemudian yang berikutnya adalah know the material. Ya, di situ si public speaker juga harus ya, ini hukumnya wajib. Harus tahu topiknya itu apa. Ya. Dalam sesi apa dia akan berbicara. Kemudian tentu untuk memudahkan dia menyampaikan menyampaikan
apa yang menjadi kewajibannya atau apa yang akan disampaikannya, tujuannya untuk apa, tentu untuk mempermudah dia akan mempersiapkan setidaknya pointer-pointer atau materi-materi presentasi. Baik, selanjutnya Sobat Pelatihan yang kami banggakan, persiapan sebelum seorang pembicara berbicara di depan umum, juga dia akan memperhatikan penampilannya. Ya, supaya apa? Supaya memang lebih percaya diri. Dia tidak canggung berhadapan dengan audiens yang memang menjadi target pasarnya. Nah, ini bagaimana seorang pembicara itu mengetahui bahwa saya mau hadir di acara apa. Jangan sampai di acara formal tapi kita menggunakan baju-baju yang casual atau busana-busana yang casual. Kemudian pada saat kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, tentu kita juga harus memperhatikan gestur kita, gerak tubuh kita. Jangan terlalu berlebihan. Ya, melakukan gerak tubuh yang seperlunya saja. Kemudian jangan lupa kalau memang acara itu akan berlangsung cukup lama, kita juga harus menyiapkan air putih. Ya, air putih untuk dapat menetralisir intonasi suara kita. Kemudian hindari makanan dan minuman yang akan mengganggu organ tubuh kita pada saat kita menjadi seorang public speaking. Dan yang terakhir, ini kunci yang paling utama, yaitu harus tampil dengan percaya diri. Kita harus yakin bahwa kita sebagai public speaker adalah orang yang punya karakter yang memang patut mendapatkan applause atau apresiasi dari audiens yang kita sudah ada di depan kita. Baik, itu terkait dengan analisis acara dan tempat. Yang selanjutnya secara spesifik saya akan menyampaikan analisis acara. Ya, cara menganalisis acara tadi saya sudah sampaikan juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh seorang public speaker. Tentu di dalam analisis acara ini, seorang public speaker harus mengetahui acara apa yang akan dikelolanya. Kemudian untuk memahami atau mengetahui hal tersebut, tentu seorang public speaker harus melakukan analisis. Ya, bagaimana cara melakukan analisisnya? Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi tujuan daripada acara tersebut. Kemudian kita juga mungkin harus melakukan studi pasar, yang melihat langsung ke wilayah atau ke tempat acara yang akan kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memahami jenis acaranya. Ya, seperti apa detailnya, kemudian lagi apakah ada bagian-bagian atau sekuen-sekuen tertentu yang memang perlu penekanan-penekanan, itulah bagaimana cara kita menganalisis acara. Baik Sobat Pelatihan yang kami banggakan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik penyampaian public speaking. Ya, ini juga banyak sekali pendapat para ahli terkait dengan bagaimana teknik atau cara penyampaian public speaking. Tapi saya ingin mengutip satu pendapat dari pakar atau diplomat senior yaitu Martin Notologowo yang mengatakan bahwa teknik penyampaian public speaking itu setidaknya ada 10. Ya, 10 cara. Saya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama, kita harus mempunyai pemahaman yang mendalam. Ya, tentu ini tadi bahwa seorang public speaker harus bersifat generalis. Dia punya wawasan yang luas. Kemudian yang kedua, pemilihan istilah yang tepat. Ya, dalam era sekarang banyak sekali istilah-istilah, nah itu seorang public speaker pun harus mengetahui. Dia berbicara tentang bidang apa dan pemilihan bahasa-bahasa atau diksi, ya, susunan katanya itu harus tepat sesuai dengan acara yang akan dihadirinya. Kemudian yang ketiga, menuturkan cerita atau storytelling yang sangat efektif. Kita lihat ya, banyak sekali tokoh pembicara publik yang sering kita lihat di televisi lah, salah satunya warawiri itu ada tokoh nasional Bapak Anies Baswedan, itu kan sangat terstruktur kalau berbicara. Nah, itu bagaimana kita menuturkan cerita itu sangat terstruktur ya, berurut. Jadi
Itulah salah satu teknik dalam menyampaikan public speaking. Kemudian yang berikutnya adalah perlu juga di dalam teknik penyampaian public speaking ini improvisasi di tengah pidato. Jadi jangan sampai seorang pembicara itu hanya terpaku pada teks. Jadi perlu juga adanya improvisasi. Selanjutnya, seorang public speaker yang baik harus menghargai lawan atau rekan bicara. Jadi pada saat ada audiens yang menyampaikan pendapatnya, idenya, gagasannya, kita harus menghargainya, kita memperhatikannya. Oke, dengan tentu ekspresi yang memang diperlihatkan oleh seorang public speaker itu adalah ekspresi yang friendly. Selanjutnya Sobat PTA yang kami banggakan, teknik penyampaian public speaking ini adalah intermezzo. Ya. Kita tahu kalau pidatonya panjang, ceramahnya panjang, kalau serius dari awal itu akan membuat audiens itu bosan, sehingga diperlukan yang namanya intermezzo. Ya, walaupun yang kita juga harus memilih intermezzo seperti apa yang sesuai dengan acaranya. Selanjutnya yang ke-6 ya, kalau tidak salah yang ke-6 diplomatis. Memang ada kalanya hal-hal yang bersifat diplomatis itu kan kurang bagus ya, tetapi itulah salah satu teknik yang memang bisa kita ambil atau kita bisa lakukan di dalam penyampaian public speaking. Kemudian karena tadi saya sudah sampaikan pada saat kita akan melakukan berbicara di depan umum harus ada persiapan. Karena apa? Di dalam teknik public speaking pun kita harus menyampaikannya, berbicara itu secara terstruktur dan juga lancar. Ya, makanya sangat penting yang namanya persiapan. Kemudian teknik yang berikutnya adalah santun. Ya, kita sudah tahu audiennya siapa, kita tidak terkesan menggurui. Seolah-olah pembicaralah yang paling tahu, itu tidak elok. Ya, tidak bagus sebagai seorang public speaker. Dan yang terakhir tentu di dalam menyampaikan public speaking kita harus berpikiran positif. Karena seseorang yang berpikiran positif akan terlihat oleh audiens bagaimana kepribadiannya. Ya, jadi audiens akan menilai bahwa seorang public speaking yang memang mempunyai aura yang positif, dia akan tampil menyenangkan, tidak tampil membosankan. Baik sobat pelatihan yang kami banggakan, analisis tempat. Know the room. Ya, kenalilah ruangan tempat Anda akan berbicara. Karena apa? Pada saat kita akan melakukan berbicara di depan umum, kita tahu intonasi yang harus kita atur seperti apa. Kita berbicara di dalam ruangan dengan berbicara di luar ruangan tentu ada beberapa penekanan-penekanan yang berbeda. Termasuk alat-alat yang digunakan pun akan berbeda sehingga kita perlu menganalisis tempat sebagai media yang akan dilakukan atau yang akan menjadi tempat acara kita. Yang terakhir, sobat pelatihan yang kami banggakan, analisis audiens. Nah, ini juga menjadi kunci ya. Selain tadi tujuan daripada apa yang menjadi substansi kita menyampaikan pembicaraan di depan umum, tentu kita harus melihat audiens kita siapa. Ya, para peserta kita siapa. Supaya apa? Supaya nanti komunikasi yang terjalin antara pembicara dengan audiens itu dapat berlangsung secara lancar, ya, secara lebih menyenangkan. Dan di dalam analisis audiens ini banyak sekali pendapat-pendapat. Saya ingin mengutip salah satu pendapat dari tokoh yang menyebutkan bahwa kita juga harus melihat audiens itu yang memang tipologi atau karakteristik audiens itu setidaknya memiliki 4 karakteristik. Ya, yang pertama adalah disebutkan bahwa salah satu atau empat kepribadian daripada audiens itu satu adalah koleris ya, atau dominan, kemudian sanguinis ya atau influence, phlegmatis, dan yang terakhir adalah melankolis. Nah, kita akan intip masing-masing daripada tipe kepribadian tersebut. Baik, sobat PTA, sobat pelatihan yang kami banggakan. Yang pertama, kepribadian koleris. Ya. Kepribadian koleris atau dominan, ciri-cirinya adalah orang yang memiliki kepribadian koleris ini selalu ingin di depan.
Ya, tidak mau agak sulit ya, agak sulit untuk dapat beradaptasi dengan orang lain. Ya, karena orang dengan tipe kepribadian koleris ini sangat ahli dalam memanage atau mengorganisir banyak orang. Jadi tipe kepribadian koleris ini memiliki sifat-sifat yang tegas. Kemudian yang kedua adalah kepribadian sanguinis. Ya, kepribadian ini bisa dikatakan orang dengan tipe kepribadian sanguinis ini memiliki emosional yang sangat kreatif. Ya, dia itu mampu bertutur kata yang enak didengar, kemudian elegan ya terlihatnya, jadi sangat menyenangkan dilihat oleh audiens. Dan yang ketiga adalah kepribadian flegmatis. Ya, di dalam kepribadian flegmatis ini seseorang dengan tipe kepribadian flegmatis memiliki ciri-cirinya adalah salah satunya dia itu memiliki tipe kepribadian yang enggak mempunyai sikap yang jelas. Mungkin bimbang ya. Jadi dia itu kadang mudah sekali berubah pikiran. Ya, jadi agak susah dalam mengambil keputusan. Itu salah satu ciri-ciri dari kepribadian flegmatis. Dan yang terakhir adalah kepribadian melankolis. Orang dengan tipe kepribadian melankolis ini adalah ciri-cirinya orangnya itu segala sesuatunya itu tipe yang sangat teliti, detail. Ya. Jadi orang yang dengan tipe ini orang yang memang teliti, detail, inginnya step by step-nya jelas dan juga terstruktur. Baik sobat pelatihan yang kami banggakan, kami cukupkan materi ini sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita bertemu kembali pada part selanjutnya, tentu masih dalam mata pelatihan konsep dasar public speaking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.